Dan saya melihat jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1 ini langsung menjurus kepada tindakan. Jadi seperti dia akan melakukan posyandu, pola hidup bersih dan sehat. Harusnya pasangan calon nomor urut 1 ini menjelaskan hal tersebut. Saya lihat itu dia akan melanjutkan bantuan langsung tunai. Itu sudah programnya ditugaskan dari pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih tetap di Vlog FD, sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam permasalahan, kisah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada kesempatan kali ini, kebetulan lagi hangat-hangatnya debat kandidat Cabob dan Cawabob Lombok Tengah, ya. Dimana di sini saya memiliki sedikit catatan, ya. Saya tidak mau mengomentari terlalu banyak, jadi saya hanya mengambil beberapa poin yang menurut saya dapat melemahkan dan menguatkan daripada masing-masing calon dari hasil debat kandidat semalam. Dimana saya mulai saja sesuai nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, ya. Yang pertama kita mulai dari calon nomor urut 1, dimana di sana dia diberi pada segmen pertanyaan itu diberikan pertanyaan tentang bagaimana apa yang harus dia lakukan terhadap kejadian stunting di Lombok Tengah ini. Dan saya melihat jawaban yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1 ini langsung menjurus kepada tindakan. Jadi seperti dia akan melakukan posyandu, pola hidup bersih dan sehat, memberikan makanan di sekolah. Jadi hal-hal tersebut dia akan lakukan secara langsung, padahal kita tentunya akan melakukan sinergi, kita akan melakukan komunikasi, kita akan melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Harusnya pasangan calon nomor urut 1 ini menjelaskan hal tersebut. Jadi mulai dari dia akan bersinergi dengan dinas kesehatan, mereka yang lebih paham tentang stunting, mereka yang lebih paham tentang dokter-dokter yang ada di sana yang lebih paham tentang kejadian-kejadian stunting, apa yang menyebabkan itu terjadi. Dan jawaban daripada pasangan nomor urut 1 ini saya lihat itu jawabannya orang kesehatan. Jadi bukan sebagai jawaban seorang pemimpin, karena kalau dia adalah seorang pemimpin maka dia akan mengambil atau berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan pertanyaan daripada soal tersebut seperti stunting ini. Tapi pasangan nomor 1 malah menjawab melalui posyandu, melalui ibu hamil dan lain sebagainya yang menurut saya itu tidak perlu ke arah sana sebenarnya. Itu urusannya ranahnya dinas kesehatan, ranahnya para pakar seperti dokter, kemudian perawat, kemudian bidan dan ya semua nakes-nakes yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini yang memiliki urusan. Tinggal dia memfasilitasi, mengajak kerjasama, memberikan dorongan, memberikan bersinergi, intinya itu bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Kemudian yang kedua, pasangan Ziyadi, bagaimana apa yang harus dia lakukan, pasangannya nomor urut 2 ya, Wayen Tuah ya, itu diberikan pertanyaan apa yang harus dia lakukan pada penanganan COVID-19 ya, daripada para masyarakat yang mengalami kebangkrutan mungkin. Saya lihat itu dia akan melanjutkan bantuan langsung tunai. Itu menurut saya itu sudah programnya ditugaskan dari pemerintah pusat. Jadi ya dari pemerintah pusat yang menurunkan ke pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini. Dan menurut saya itu bukan sebuah inovasi, bukan sebuah ide, bukan sebuah gagasan yang pantas sebagai seorang calon bupati. Menurut saya itu lebih ke melanjutkan daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu memang diturunkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana-dana untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, gitu kan, karena terkait dampak COVID-19 ini. Bukan sebuah terobosan baru. Jadi tidak ada di sana itu penjelasan yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Nah,
Tapi di situ memang ada di akhir-akhir daripada pasangan calon nomor urut 2 ini, dia menjelaskan akan mengajak diskusi para pakar. Nah, itu cukup sedikit bisa membantu menurut saya ya. Menurut saya itu adalah kelihatannya sedikit saya, tapi karena bukan merupakan seharusnya kalau itu memang yang menjadi, mungkin belum terpikirkan tadi ya, tapi kalau memang itu yang dipikirkan dari awal sudah dikeluarkan sampai batas waktu habis itu di diskusi para pakar, batas waktu habis. Saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana, tapi yang jelas itu kurang lah daripada pasangan nomor urut 2 ini. Kemudian pasangan nomor urut 3, mantap ya. Di situ dia ditanyakan tentang visi misi Lombok Tengah mendunia. Nah, di situ mereka menjelaskan terkait dengan Lombok Tengah mendunia ini, dia hubungkan dengan Lombok Tengah yang agamais dan juga Lombok Tengah yang mendunia sendiri, artinya yang maju gitu kan. Nah, kaitannya dengan Lombok Tengah mendunia yang agamais, yang maju, di situ sebenarnya tidak nyambung gitu loh. Tidak nyambung. Apa yang menjadi keinginan mereka itu sebenarnya mengatakan Lombok Tengah mendunia, asal usulnya kan kita lihat sektor MotoGP-nya kan sebenarnya yang dia lihat. Sampai pada akhirnya kesalahan fatalnya bukan saya tidak mau bilang Lombok Tengah ini harus agamais, ya harus. Saya pikir itu harus, karena setiap orang yang beragama Islam memang harus agamais, harus keren, bangga dengan agamanya kan, seperti itu. Tapi bukan itu, Lombok Tengah mendunia itu terlalu jauh daripada kaitan itu. Padahal dasar daripada munculnya kata Lombok Tengah mendunia ini kan jelas-jelas semua masyarakat tahu, itu tadi MotoGP itu sendiri dan dari sektor pariwisata. Nah, pas patalnya ya, tadi saya salah dikit. Patalnya tadi di mana cabupnya itu mengomentari tentang visi misinya sendiri, yaitu ada dampak positif dan negatifnya itu. Kenapa harus dijelaskan seperti itu? Daripada dampak positif dan negatif visi misi mereka sendiri gitu kan. Harusnya kan apa yang dia sudah visi, menjadikan sebuah visi, harusnya dia akan bela sekuat dan semampu dan selogika dan sebenar-benar seperti apa yang harus dilakukan sesuai dengan visi tersebut. Jadi dampak negatif dan positif itu yang harus ditanggulangi sebenarnya dari Lombok Tengah yang mendunia itu. Tapi tadi dijelaskan sedikit saja, daripada Lombok Tengah mendunia mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif. Sedangkan untuk implementasinya daripada itu tidak terlihat gitu loh, tidak kelihatan gitu kan. Bisa saja sih mereka bilang agamais dan mendunia, itu kan bisa ya kedua-duanya, tapi tadi tidak dihubungkan di situ. Harusnya dijelaskan seperti itu, kalau itu akan lebih baik menurut saya. Kemudian pasangan nomor urut 4 ya, Maymeres. Tadi ditanya tentang bagaimana minoritas ini kan, minoritas di Lombok Tengah ini kalau nggak salah sekitar 0, berapa gitu kan, yang 99, berapa itu muslim gitu kan. Ditanya tentang bagaimana apa yang harus dia lakukan terhadap minoritas di Lombok Tengah, dan jawabannya itu cukup masuk. Mereka pasangan ini kan sekarang lagi ini petahana kan, lagi ada di atas ya, lagi menjabat gitu kan. Jadi ada hasil yang telah dia keluarkan, yang telah nyata gitu, yang sudah terjadi seperti FKUB itu. Di situ umat beragama jadi satu dalam sebuah forum itu, dan sering dilakukan di masing-masing kecamatan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan daripada FKUB itu sendiri. Dan menurut saya itu cukup bagus jawabannya daripada pasangan Maymeres ini. Kenapa? Karena memang sudah tepat seperti apa yang mereka lakukan, dan juga memberikan kesempatan kepada minoritas untuk ikut gabung di pemerintahannya. Artinya tidak ada ini muslim, ini non muslim. Kalau non muslim tidak boleh masuk ke pemerintahannya Maymeres, itu tadi sudah dijelaskan, semuanya boleh ikut. Di samping yang 99% meskipun tidak ditanyakan, muslim itu yang lebih banyak itu juga sudah dijelaskan dengan merbotnya, kemudian TPQ-nya, guru-guru ngaji diberikan insentif dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah cukup mengena jawabannya ya, karena tidak tertutup pada minoritas saja, tapi ikut juga dijelaskan ke situ. Itu bagus juga ya.
Kemudian daripada pasangan nomor urut 4 ini mendapatkan pertanyaan tentang COVID-19 ya. Apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat Lombok Tengah ini dalam memberantas hoax tentang COVID-19? Saya kira di situ jawabannya Mai Meres itu bener-bener cocok gitu loh dengan pertanyaannya. Itu udah jawaban yang menurut saya paling bagus daripada semua segmen yang ada di debat kandidat pada malam hari ini ya. Dimana pada pertanyaan tersebut Mai Meres menjawab dengan sangat tepat, yaitu bersinergi dengan kepolisian, bersinergi dengan aparat-aparat yang terkait yang memiliki kewenangan dalam memberantas berita-berita hoax. Bukan tentang COVID-19 saja. Memang pada saat ini pembahasannya tentang COVID-19. Itu sudah tepat. Dia tidak akan melakukan blog ini, blog itu, tapi dia akan bersinergi, akan bekerja sama gitu loh. Itulah bentuk daripada seorang pemimpin gitu kan, bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian memanfaatkan sumber daya manusia dan apa yang mereka miliki daripada susunan sebuah pemerintahan tersebut. Mungkin kalau waktunya lebih panjang gitu kan, wakilnya Bapak Nursiah itu akan menjelaskan tentang media yang mana sih media yang harus didengarkan oleh masyarakat gitu kan, dan juga dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui dinas-dinas yang terkait gitu kan, seperti Promkes, promosi kesehatan daripada dinas kesehatan Lombok Tengah gitu kan, melalui UPT-nya di tingkat-tingkat kecamatan, puskesmas itu kan. Itu menurut saya keren banget gitu. Tapi tadi sayangnya waktunya habis, cukup sampai memfilter media saja gitu kan. Jadi mungkin Bapak Nursiah ini ada rencana membuat sebuah media khusus untuk penanganan hoax terhadap COVID-19 ini. Jadi masyarakat tinggal melihat, oh ini dari media ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Lombok Tengah. Karena memang kita nggak bisa memungkiri daripada hoax yang beredar sangat cepat karena kebebasan akses digital pada masa revolusi industri 4.0 pada saat ini. Mungkin ya kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5. Kalau yang nomor 5 dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mulai dari yang segmen 1 sampai segmen 2 dan segmen 3 itu menurut saya lebih setuju kepada pemerintahan yang sekarang. Mulai dari MKUB kita sudah ada jawabannya gitu kan. Terus hal ini juga sudah ada. Jadi saya lihat itu cukup menarik gitu kan, seolah-olah yang nomor 5 ini sebenarnya senang sama bupati yang sekarang gitu loh. Artinya dia sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Suhaili Fadil Thohir dengan lalu Fathul Bahri ini. Nah, jadi tidak ada terobosan baru juga di sini. Artinya dia sepakat saja dengan bupati yang lama. Dan dari pertanyaan yang terakhir kepada nomor 5 itu masalah kemiskinan juga saya kira jawabannya tidak terlalu pas gitu kan. Karena masa sih setelah menanam panen miskin lagi, setelah tanam panen miskin lagi. Itu konyol juga sih. Harusnya kan pemberdayaan pada saat seperti itu harus dijelaskan gitu kan. Mungkin itu saja sih komentar dari saya. Nanti kalau memang ada yang perlu saya komentari lagi pada debat-debat selanjutnya, saya akan share pada Talk FD ini atau di channel ini. Like kalau suka dan dislike saja kalau nggak suka. Komen di bawah kalau memang ada yang perlu dikomen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian karena ini penting untuk kemajuan Lombok Tengah. Bye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.